Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan kipas angin Miyako ya. Kipas angin tornado ini ukurannya 20 in. Kita cek sama-sama apa penyebabnya sampai kipas ini dibawa ke sini. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini atau mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Mari kita cek untuk masalahnya di mana. Langsung kita colokkan saja kabelnya. Kabel kita colokkan, switch saklar kita putar. Iya, ini tidak bisa berputar, hanya mendengung ya tuh. Speed 1, 2, 3 pun tidak bisa berputar. Tuh, ini speed 3 nih, nggak bisa berputar, berat. Kalau seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Tanpa berpikir panjang, langsung saja kita bongkar. Kita buka dulu ini untuk aksesorisnya. Biar jelas kita perdekat aja. Kita lihat di sini bersama-sama. Ini kabel sampai lepas ya saat tadi kita tarik. Ini katanya habis dibongkar sama yang punya. Pantesan ini kabelnya tidak ada pelindungnya. Ini bahaya. Untung saja tadi pas dites tidak ada strum ya yang masuk ke sini, atau tidak ada kabel yang nempel ke bodi. Kalau ada, ini bisa berbahaya, bisa kesetrum. Ini untuk kapasitornya kita lepas dulu ya. Kita cek dulu ini pertama-tama yang kapasitornya, apakah ukurannya turun atau masih oke. Karena dilihat dari putaran tadi dia berat sekali ya, sepertinya lemah tak berdaya. Coba kita ukur saja biar nggak bertanya-tanya. Sini menunjukkan angka 2 mikrofarad. Coba kita ukur apakah hasilnya 2. Multitester menunjukkan 1,5. Kapasitor bawaan 2, berarti turun 0,5 ya. Untuk kapasitornya berarti sudah turun nilainya. Belum kita gantikan kapasitor, kita cek dulu apa penyebab lain yang menyebabkan kipas ini tidak bisa berputar. Kita buka untuk dinamonya. Hati-hati ya saat membuka ini, apalagi yang bagian belakang, karena ada kabelnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa gulungan ini kabel tisnya sudah pada putus karena overheat ya.
Kita ganti untuk kabel tisnya, kita rapihkan lagi. Kemudian kita cek bushing. Sudah parah sekali goyangannya. Kita ganti saja ini yang bagian belakang. Jadi saat switch kita on kan dia tidak bisa berputar ya. Ini masalahnya ya, ini bosnya nih. Bosnya sudah aus sehingga pas di on kan parent dengan rotor bersentuhan ya, jadi tidak bisa berputar. Ini bushing yang baru kita ganti, yang lamanya kita buang aja. Yang baru kita pasangkan. Ini kapas yang lamanya pun sudah jelek, kita buang saja ya, kita ganti dengan yang baru. Kemudian kita masukkan kapas yang baru. Kita basahi kapasnya, cek kelilingnya ya, biar adem saat terjadi gesekan. Kita kencangkan untuk cover bushingnya, pastikan sudah kencang. Nah, untuk yang bagian depan ya saya tidak menggantinya karena masih bagus, tidak ada oblak. Tahap selanjutnya kita tinggal pasangkan cover dinamonya, kita masukkan asnya. Hati-hati saat memasukkan as, jangan sampai ada benturan ya. Pastikan benar-benar ngepres. Supaya putaran enteng kita pukul dulu. Tinggal kita pasangkan bautnya. Jangan lupa kita pasangkan gearboxnya. Nah, untuk kapasitor yang lama saya ganti dengan yang baru. Saya tambahin ukurannya 0,5 ya. Nah, yang lama sudah turun angkanya. Kita pasangkan ya untuk kapasitornya.
Tinggal kita pasang cover baling-baling ya. Pastikan kencang searah jarum jam. Kita pasangkan untuk baling-balingnya. Tinggal kita pasang cover yang depan. Kabel kita colokkan, putar switch saklar speed 1. Iya, sudah berputar sesuai harapan. Anginnya kencang sekali. Kita tes ini menggunakan tisu sampai berkibar-kibar. Mantap putarannya. Terima kasih yang sudah menonton. Mantap. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.